siap benar-benar hari ini? Untuk yang belum siap, silakan di kamu dulu. Untuk peralatan silakan apabila nanti ada materi yang kalian anggap penting bisa dicatat sebelum kita ke pembelajaran. Mari kita bisa terlebih dahulu ada pembelajaran ini kita menggunakan cara kalian masih doa dibutuhkan. Baik, sebelum aku materi Bapak akan terlebih dahulu. Yang pertama akan awal Aira Fit Ali Bulan Ali Kapitra sini ini loh Pak Aprilia Layatun Arafah Maulana Arafah Jenggan bermasuk keluar dari Yosef Biasa tiket Dava Hanum Devina Irma Elna Ayu Dabela Gagak Praditya Irfan Hanum ada tiket Iwan Setiabudi Hamidah Emreval Maulidan Muhammad Nur Ihsan ada Muhammad Nur Ihsan Muhammad Pratama Nabila Ramadhani Novel Jiwamungkas Novelia Rizka Nurul Fadila Putri Ayu Rahman Setia Reni Nabila Resi Ananda Lovira Tunisa Sabila Anudarika Satria Tama Fania Valencia Yesaya Agung. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita yaitu pelayanan prima, di mana kita nanti akan mempelajari tentang konsep pelayanan prima, terus prinsip-prinsip pelayanan prima dan juga menerapkan pelayanan prima pada pelanggan. Yang pertama itu ada konsep pelayanan prima. Di dalam konsep ini ada pengertian, manfaat, tujuan, dan juga kenapa pelayanan prima itu penting untuk diterapkan di suatu instansi ataupun perusahaan. Yang pertama, jadi kita masuk ke yang pertama, pengertian pelayanan prima. Sebelum masuk ke pengertian, di sini Bapak akan menanyakan terlebih dahulu. Di sini ada yang pernah ke perusahaan ataupun ke suatu tempat, misal Indomaret atau Alfamart. Kalian apabila mendapatkan pelayanan yang puas, pelayanan yang baik dari pelayan, apa yang kalian rasakan? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Nah, terus kalian senang? Nyaman. Terus? Kenapa? Puas. Oke, jadi baik, cukup bagus. Dari pernyataan tersebut, pelayanan prima di sini pelayanan yang diberikan oleh
suatu perusahaan atau instansi kepada pelanggannya, pelayanan itu pelayanan terbaik ataupun paling baik yang diberikan kepada pelanggan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bisa dimengerti? Oke, terus selain pengertian, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu ada untuk mencapai suatu pelayanan yang prima atau pelayanan yang dapat membuat pelanggan itu merasa puas, tentunya di sini ada standarnya. Nah, standar dari pelayanan prima ada 5. Yang pertama itu kecepatan waktu pelayanan. Nah, pelayanan bisa dikatakan sebagai pelayanan prima apabila kita memberikan pelayanan kepada pelanggan itu dengan waktu yang cepat atau tepat. Jadi kita tidak membuat pelanggan menunggu terlalu lama, karena kalau kita membuat pelanggan menunggu terlalu lama itu akan membuat pelanggan merasa tidak puas seperti itu. Terus yang selanjutnya ketepatan pelayanan. Nah, di sini kita sebagai pihak yang melayani harus melayani pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kita tidak boleh memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang pelanggan butuhkan. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu ada kesopanan dan keramahan. Nah, sebagai pihak yang melayani, kita di sini harus dituntut memiliki standar kesopanan dan keramahan. Jadi ketika kita melayani pelanggan, kita harus bersikap sopan dan juga ramah kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman. Selanjutnya, ketika ada komplain, kita harus bertanggung jawab. Bisa diperhatikan semua untuk standar yang keempat yaitu bertanggung jawab. Jadi kita sebagai pihak yang melayani harus bertanggung jawab apabila ada pelanggan yang komplain ke kita. Jadi kita melayani apapun itu komplain pelanggan. Terus standar yang terakhir yaitu jumlah petugas dan juga sarana prasarana yang memadai. Jadi di sini untuk memiliki standar pelayanan prima, jadi untuk jumlah pelayan yang melayani pelanggan itu harus sesuai. Jadi apabila perusahaan tersebut memiliki banyak pelanggan, untuk pihak yang melayani juga harus banyak. Terus seperti surprise itu juga harus menunjang. Seperti apabila perusahaan tersebut memiliki pelanggan yang banyak, kita harus memiliki ruang tunggu yang nyaman dan juga luas sehingga pelanggan merasa nyaman. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Kalau kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu ada manfaat pelayanan prima, di mana pelayanan prima ini memiliki manfaat bagi perusahaan, di mana dari pelayanan prima ini kita dari pihak perusahaan bisa sebagai tolak ukur untuk pelayanan kita itu sudah bagus atau belum gitu. Dan yang selanjutnya itu kita juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain kita mendapat kepuasan dari pelanggan, kita juga akan membentuk rasa percaya kepada pelanggan sehingga pelanggan apabila pelanggan merasa percaya dan puas kepada kita, maka pelanggan itu akan kembali lagi ke kita dan akan atau kata lainnya itu loyal. Jadi pelanggan itu akan setia kepada perusahaan kita seperti itu. Dari manfaat kedua manfaat tersebut ada yang ingin ditanyakan? Kita
lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada tujuan pelayanan prima. Memberikan layanan yang berkualitas. Jadi di sini kita sebagai pihak yang melayani memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dari perusahaan kita agar balik lagi tadi ke Kementerian Perhubungan, karena tujuan dari pelayanan prima itu untuk membuat pelanggan merasa puas. Apabila kita memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan, otomatis pelanggan akan merasa puas. Gitu. Yang selanjutnya itu menunjukkan rasa percaya. Nah, apabila kita memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, maka pelanggan akan merasa percaya atas perusahaan kita, karena kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka sehingga mereka merasa nyaman. Yang selanjutnya itu menunjukkan rasa puas. Nah, apabila kita memberikan pelayanan berkualitas, pelayanan yang baik, maka rasa yang akan muncul dari pelanggan itu rasa puas terhadap perusahaan kita dan juga pelayanan yang kita berikan. Yang keempat, ada untuk menghindari aduan pelanggan. Jadi tujuan pelayanan prima di sini untuk meminimalisir aduan dari pelanggan, karena apabila kita memberikan pelayanan yang tepat, terus pelayanan yang cepat, dan juga perilaku kita ramah, sopan, kita bertanggung jawab, maka itu akan meminimalisir aduan dari pelanggan, karena pelanggan sudah merasa pelayanan dari kita itu sudah terbaik kepada mereka. Yang terakhir yaitu untuk menunjukkan loyalitas. Nah, di sini seperti ada manfaat pelayanan prima untuk menunjukkan loyalitas. Apabila kita memberikan pelayanan yang terbaik, maka pelanggan akan loyal kepada perusahaan kita. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, selanjutnya pentingnya pelayanan prima. Nah, kenapa sih pelayanan prima itu penting? Karena pelayanan prima untuk membuat pelanggan usaha merasa puas dan juga perusahaan kita sudah memberikan yang terbaik kepada pelanggan, sehingga pelanggan tersebut nantinya balik lagi ke sini. Pelayanan prima itu penting karena untuk menunjukkan loyalitas kepada pelanggan. Jadi pelanggan akan apabila membutuhkan produk yang sama, mereka akan kembali lagi ke kita. Selain itu penting karena untuk menunjukkan rasa puas. Karena apa? Karena pelayanan prima itu kan balik lagi yang tadi untuk memberikan rasa puas kepada pelanggan. Jadi intinya untuk memberikan pelanggan itu puas atas apa yang kita berikan. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Baik, kalau gitu Bapak lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip
pelayanan terima. Di sini ada itu. Terus yang sebelah sini sudah. Yang selanjutnya yaitu prinsip pelayanan terima. Nah, prinsip pelayanan terima itu di sini ada dua, yaitu ada konsep 3S atau senyum, salam, dan juga sapa. Dan yang satunya itu ada konsep 3A, yaitu attitude, attention, dan juga action. Nah, untuk konsep 3S ini sudah sering diterapkan di semua perusahaan. Ketika melayani pelanggan, kita tersenyum kepada pelanggan, terus kita memberikan salam, lalu kita menyapa pelanggan. Untuk kali ini kita akan lebih membahas kepada konsep yang 3A, yang mungkin kalian belum pernah dengar. Di sini ada attitude, attention, action. Yang pertama itu attitude. Attitude di sini yaitu bahasa lainnya itu sikap. Jadi kita sebagai pelanggan, kita sebagai pelayan, kita diharapkan mempunyai attitude atau sikap yang baik. Sikap yang baik atau yang diinginkan pelanggan itu seperti apa sih? Jadi attitude di sini kita harus bersikap sopan dan juga ramah, serta berempati. Jadi sikap yang diinginkan pelanggan dari kita itu ada sopan, ramah, dan penuh simpati. Kenapa kita sikap ini penting? Karena apabila kita tidak bersikap sopan kepada pelanggan, maka pelanggan akan sungkan kepada kita, karena dari awal saja kita sudah tidak sopan kepada mereka. Terus yang kedua, ramah. Kita harus senantiasa ramah kepada pelanggan agar mereka merasa nyaman terhadap pelayanan yang kita berikan. Terus berempati, jadi kita harus berempati kepada pelanggan agar mereka merasa kita itu memperhatikan mereka. Dari attitude ini bisa buka lagi. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Yang selanjutnya itu attention. Attention ini kita memberikan perhatian kepada pelanggan. Seperti apa sih yang harus kita berikan? Yang pertama, kita harus mengucapkan salam pembuka ketika akan berbicara. Jadi sebelum berbicara kita memberikan salam pembuka kepada pelanggan seperti selamat pagi Bu, ada yang bisa kami bantu. Terus selanjutnya kita menanyakan apa saja keinginan pelanggan. Jadi setelah kita memberikan salam, kita menanyakan maksud kedatangan di sini, membuka bantuan kami seperti apa. Terus yang ketiga, kita harus mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan. Nah, di sini kita sebagai pihak yang melayani harus memperhatikan dan mendengarkan apa saja keinginan pelanggan agar pelanggan merasa dirinya itu diperhatikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari konsep attention? Jika tidak ada, kita lanjut yang konsep berikutnya, yaitu action.
apa sih action di sini adalah tindakan. Jadi apabila kita melakukan pelayanan kita harus bertindak seperti yang tadi, kita harus bertindak cepat dan juga tepat. Karena apa? Karena apabila kita bertindak lama itu akan membuat pelanggan merasa tidak puas dan juga tidak nyaman. Gitu. Dari ketiga konsep ini ada yang mau ditanyakan atau sudah bisa dipahami? Baik, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu melayani pelanggan dengan pelayanan prima. Bagian sini sudah? Sudah. Untuk melayani pelanggan dengan pelayanan prima, kita harus menerapkan cara bersikap, perhatian yang berbeda, dan juga penampilan. Nah, cara bersikap ini kita harus bersikap ramah, yaitu dengan menyapa pelanggan dengan hangat dan tulus agar mereka merasa nyaman kepada kita. Selanjutnya itu kita untuk bersikap dengan sopan, dengan kita harus menggunakan bahasa yang baik dan juga ramah kepada pelanggan. Dengan cara bersikap kita harus membuat pelanggan merasa nyaman terhadap pelayanan yang kita berikan. Selanjutnya, perhatian yang diberikan. Perhatian yang diberikan di sini mirip pada konsep tadi yang 3A, action, terus attitude, attention. Nah, di sini perhatian yang diberikan itu masuk ke konsep yang attention, yaitu perhatian, di mana kita harus menyapa pelanggan saat masuk, terus bertanya tentang apa saja kebutuhan, terus memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang jelas. Terus yang terakhir ada penampilan, di mana kita sebagai pelayan harus berpenampilan rapi, terus berpenampilan kita itu harus sopan dan sesuai dengan tempatnya. Apabila kita sebagai kantor atau front office, kita harus rapi dan sesuai tempatnya. Dari karena penampilan juga sangat diperhatikan oleh pelanggan, karena itu first impression mereka kepada kita. Apabila kita berpenampilan rapi, mereka akan ini penampilannya rapi, mungkin tempatnya sebagai ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke penugasan. Di sini penugasnya Bapak sajikan studi kasus. Nah, tentang kasus pelayanan prima, ada kendalanya. Nah, dari kendala tersebut kalian bisa tuliskan langkah penyelesaian dari studi kasus tersebut. Nanti kelompoknya satu meja satu. Jadi nanti ambil kemudian tulis kasus. Bisa dipahami? Bisa.
dan dalam kepolisian. Juga mencoba menjelaskan penyebab perbedaan harga serta memberikan solusi seperti memberikan distribusi khusus, promo atau memberikan fasilitas lain. Itu tadi penjelasan dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak akhiri pada siang hari ini, Bapak ingin meminta kasus dari kalian untuk memberikan refleksi ataupun kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan. Salah satu ada yang ingin menyampaikan kesimpulan atau refleksinya. Mungkin yang bisa menyampaikan refleksi atau kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan. Yang lebih baik jenis layanan nikmat serta jenis Baik, berikan kesan